ujug-ujug ya mung sumreng pirang dinten ngoten pun mati. Selamat malam bosku, ini Raja Sulaiman ada mau ke kampung itu yang melegenda itu, yang kampungnya katanya cuma berhuni 7 kakak dan terkenal dengan keanehan-keanehan kampung tersebut. Sekarang Raja Sulaiman ada di persimpangan jalan antara sana itu Ngeri atau sana itu juga Ngeri, ya kan? Ini ada bambu kok seperti dulu Kuduk Raja Sulaiman sudah berdiri. Ini sekarang kita sudah jam 1 malam. Kita dari Jogja sekitar jam 10, ini kita sudah jam 1 malam. Mengerikan ini. Seperti terasa ada
hal-hal yang magic gitu ya, hal-hal magic, hal-hal aneh yang merasuk di sukma. Jadi merinding ini, ngeri. Ini biasanya ada genderuwo atau ada makhluk halus yang lain. Tapi kita tidak pedulikan itu, kita akan lanjutkan dulu ke Kampung Pitu. Arahnya ke sana atau ke sana. Kita berdoa sebentar karena Raja Sulaiman mengikuti wahsy tidak menemukan letak Kampung 7 itu di mana, lempak Kampung Pitu di mana. Kita hanya yakin saja Raja Sulaiman akan ambil jalur ke sana. Kita arah ke sana, entah benar atau salah, kita arah ke sana. Lihat tunjukkan itu. Ini sudah jam 1 siang ya, para bosku. 1 malam. Siap, kita akan ke sana. Yuk, semoga kita selamat. Tak lupa kita berdoa dulu demi keselamatan kita semua. Allahu Akbar. Ya, kita tetap di persimpangan jalan. Kita lanjut ke arah lurus saja. Semoga tepat pilihan Raja Sulaiman ya. Memang sedikit terasa angker bosku. Dan ini Raja Sulaiman pakai mobil Mercy yang ceper, seharusnya memang tidak boleh pakai mobil Mercy karena ini ternyata jalannya memang berkelok-kelok, mengerikan dan ceper banget mobil ini. Kita tetap hidupkan lampu hazard, ada batu, jalan tidak terlihat. Busnya apa itu bosku? Ini suara apa bosku? Semoga tidak ada yang menghalanginya, baik dari keadaan nyata maupun keadaan yang kasat mata. Ini kita menuju Kampung Pitu. Perjalanannya gelap seperti ini. Ini jam 1 malam. Kita yakin saja bosku, semoga tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi ada godaan apa-apa. Ini lampu saya sorot dengan dim, lampu ke yang panjang. Kanan kiri hutan, kanan kiri ada batu. Tuh ada batu juga, kita tiapin batu ya. Alhamdulillah ternyata ada penerangan jalan selain penerangan dari mobil ini. Alhamdulillah kita dapat lampu jalan lagi. Itu kita arah kemana? Kita lurus. Itu listrik dari mana itu? Alhamdulillah ada warga yang menyumbangkan aliran listriknya. Ini kita diapit oleh batu lagi. Gelap. Itu ada penerangan. Wis, alhamdulillah. Itu kita mau ambil salah, kita kanan. Nah ini Kampung Pitu, ini akhirnya ketemu Kampung Pitu. Ini Kampung Pitu, ternyata kita ketemu. Kita tunjukkan dulu betul Kampung Pitu. Benar, petualangan misteri akan mungkin dimulai. Kita udah mau naik ke Kampung Pitu. Nah ya kan, sensor bunyi terus kan, padahal tidak ada apa-apa.
mendaki terus. Arah kemana? Lurus. Ya, jalannya rusak. Nah, ya kan, sensor bunyi lagi kan. Sudah seperti suasana mistis, tidak ada apa-apa, sensor bunyi. Maka ada makhluk yang lewat. Nah, ya kan, bunyi lagi kan. Apa ada makhluk yang lewat? Ada apa? Ada sesuatu yang lewat, padahal kita tidak melihat apa-apa. Itu apa itu? Kampung itu mana kampung itu? Oh, lewat kiri ya. Lah, jalannya membingungkan. Wush. Mana ini ya, kiri kanan ya. Telaga Guyangan. Itu apa tulisannya itu? Telaga Guyangan ya. Ya, harusnya kita ke Telaga Guyangan. Telaga Guyangan itu adalah bosku, kita sudah masuk di Kampung Pitu. Hal pertama yang Raja Sulaiman lihat adalah kita telah memasuki Telaga Guyangan. Telaga Guyangan. Telaga Guyangan ke arah sana. Ada mitos di Telaga Guyangan ini adalah tempat kuda sembrani. Kuda sembrani mandi. Apa sih kuda sembrani itu? Kuda sembrani itu adalah kuda yang dinaiki oleh para bidadari. Seperti itu. Ini jam 1 malam. Agak merinding. Telaga Guyangan. Tapi beranikah kita ke Telaga Guyangan malam-malam ini? Sepertinya kok jalannya tidak bagus. Tapi di Telaga Guyangan ini dulu mitosnya adalah tempat kuda sembrani mandi. Begitu bosku. Ayo kita naik ke mobil lagi. Aku naik mobil lagi akan melihat Telaga Guyangan ini. Kita review besok pagi. Ini kita ingin memastikan ada apa sih mitos di Telaga Guyangan tersebut. Ya, selamat malam menjelang subuh para bosku sekalian. Sini Raja Sulaiman sudah ada di Kampung Pitu. Keadaan sepi, mencekam, nyenyak, terasa ada mistis yang terselubung seperti itu. Seperti ada kabut yang menyeliputi pandangan sukma kita, kolbu kita, seperti itu. Nah, di Kampung Pitu ini memang ada sejarah yang mengikutinya dari keraton ya, perintah seorang raja agar siapapun yang berani tinggal di kampung ini akan diberi tanah imbalan secukupnya untuk anak cucunya. Nah, saat itu hanya ada simbah yang berani tinggal di sini untuk menjaga satu pohon mistis yang katanya ada di dalamnya ada pusaka juga. Nah, akhirnya Mbah itu berhasil tinggal di sini. Makanya
terus-terusan seperti itu, akhirnya si mbah itu menurunkan anak cucu. Cuman anehnya di Kampung Pitu ini hanya ada 7 kakak saja yang boleh tinggal di sini. Seperti itu. Kalau selebihnya mungkin akan dapat kutukan, akan dapat bala, akan dapat penyakit. Itu mitosnya. Tapi setelah kita tanyakan pada salah satu cucunya, Mbah Surono, Bapak Surono, dan orang keempat dari keturunan, generasi keempat dari keturunan Mbah yang mendapat perintah langsung itu masih hidup. Sekarang usianya 104 tahun. Tadi Raja Sulaiman sempat berfoto, tapi karena beliau sudah tua, akhirnya tidak begitu jelas membicarakan sesuatunya, makanya cuma sekedar foto saja, belum bisa wawancara atau tanya jawab lebih lanjut. Seperti itu. Kalau kita pagi, kita arah ke sana itu, kita akan menemukan puncak. Puncak itu bisa dilihat pagi sekitar jam 5, 4 gunung bisa kita lihat kalau kita pagi bisa ke sana. Sunrise akan terlihat. 4 gunung yang terlihat, 2 kota akan terlihat, Jogja dan Klaten. Kalau kita pagi ke sana. Nah, seperti itu. Ini suasana agak mistis. Kita mau ke tempat Telogo Gunyangan, tapi malam hari tidak yang ngantar. Raja Sulaiman tidak berani karena di sana katanya juga ditakutkan banyak hal-hal gaib, manusia-manusia gaib atau makhluk-makhluk gaib yang mungkin datang atau mencoba menggoda kita. Raja Sulaiman saat ini belum bisa datang ke sana. Ini ada pohon, sedikit angker juga, terasa merinding bulu kuduk Raja Sulaiman. Sepi suasana. 7 kakak saja yang menempati 7 hektar tanah. Wah, betapa sepinya dusun ini. Seperti itu ya. Dan ada satu informasi lagi, bahwa dari 7 kakak ini sama pemerintah desa sudah terbentuk satu RT, namanya RT 18, terdiri dari 7 kakak, 31 warga saja. Mungkin itu adalah RT yang terkecil di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti itu ya. Hari semakin gelap, suasana mistis semakin menyelubung, kabut-kabut sudah semakin akan ngeri. Raja Sulaiman sudah merasa merinding untuk saat ini. Begitu siang hari coba kita akan datang lagi. Malam ini Raja Sulaiman sudah sangat ketakutan. Ini oke. Ini salah satu pendopo di Kampung Pitu. Gelap. Ada sedikit aura kono sing menteleng gitu loh, kono sing menteleng gitu. Tapi bilang lagi, ini pendopo ini cuman tidak pernah digunakan, tapi diadakan terus oleh warga Kampung Pitu untuk kumpulan-kumpulan, tapi ternyata tidak pernah digunakan kumpulan, jarang sekali bahkan. Pendopo ini terasa atau mungkin karena sudah subuh ya, jadi para penghuni tersebut tidak berani atau sedikit untuk mengeluarkan aura-aura yang bagaimana seperti itu ya. Tadi ada sedikit perasaan Raja Sulaiman, ada bersakat bulu kuduk berdiri jelas gitu. Indra ke-6, indra ke-7 sedikit mengatakan bahwa kita telah diawasi oleh makhluk-makhluk gaib. Karena ini memang tidak wajar. Kita di sini tuh jam 3 pagi. 3 pagi waktunya sholat, tapi kita malah mereview hal-hal seperti ini. Entah apapun yang terjadi, tetap di belakang Raja Sulaiman mungkin ada makhluk-makhluk yang mengawasi.
kita tetap percaya hanya semua itu makhluk Allah, seperti itu. Berasa memang, berasa, tapi belum berani nampak seperti itu, ya. Gitu dulu, kita kejar yang lain lagi. Ya, kita sudah memasuki Kampung Pitu. Kita akan mencari dan mengetuk pintunya juru kunci Kampung Pitu, atau yang dituakan di Kampung Pitu. Ini jalan menuju rumahnya. Adzan subuh sudah terdengar. Ternyata kita sudah memasuki waktu subuh. Sudah pantas kita untuk bertamu, ya. Seperti itu. Ya, ini ternyata dulu kuncinya. Wahai para bosku, saat ini Raja Sulaiman ada di rumahnya Mbah. Mbah sinten, Mbah? Lho, Nggih. Jadi Mulya. Sinten? Raja Dimulya. Raja Dimulya, generasi keempat dari keturunan pendiri Trah Desa Pitu. Sekarang usianya sudah pinten, Mbah? Usia Yuswa 100 sinten? Kawan. 104 tahun. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ucapkan semoga Mbah tetap sehat, Raja Sulaiman ikut ketularan sehatnya. Amin. Mulakno niku saniki niku kas wedi niku padane wong sampean wong anyaran to. Asing njaluk papan ten iki, asing melen iki. Ning kula wasuli nek mboten kenging bab niku mboten kenging nekat. Nekat ten iki nggih sedo. Ini dia, memang tersiru seperti terasa ada sesuatu hal yang mistis kalau melihat bangunan rumah yang ke-8 ini. Inilah rumah yang ke-8 yang menjadi mitos. Ingat, di Kampung Pitu hanya ada 7 kakak dan 7 rumah. Ini katanya dulu pernah nekat satu warga nekat tinggal di sini, akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Dan sekarang rumah kosong ini begitu dibangun tidak pernah ditempati, langsung pergi orangnya. Inilah rumah ke-8 yang menjadi mitos bahwa rumah ini sangat angker. Bagaimana? Kita berani memasuki. Kalau berani kita lihat, tidak dibuka apa yang terjadi. Ini sekitar jalan 3. Kita tengok. Astagfirullahaladzim. Seperti kesedot jiwa Raja Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, semoga tidak ada gangguan apapun. Allah. Wah, inilah misteri rumah ke-8. Ternyata ada ayamnya. Itu ayam jadi-jadian, ayam tidak. Tadi seperti ada mata memandang. Mata memandang. Tadi siap. Ya. Misteri rumah ke-8 terjawab. Arwahnya masih gentayangan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Seperti rumah ke-8 ini, Raja Sulaiman tanpa izin sama siapapun ketika membuka rumah ke-8 ini. Semoga keselamatan tetap ada di kita semua. Nah, ini Raja Sulaiman sudah ada di Telaga Guyangan.
Ini karena ini gelap, kita hanya diterangi oleh lampu HP. Telaga Guyangan tersebut ada mitos bahwa Telaga Guyangan ini, tapi itu sekarang sudah jadi sawah persamaan warga. Telaganya nggak kelihatan karena malam hari, tapi ada mitos, ada jejak di sini, ada jejaknya kuda sembrani. Nih jejak yang ini jejaknya kuda sembrani nih tapal kuda, seperti tapal kuda kan ya, memang kalau kita deketin seperti tapal kuda. Nah ini mitosnya dipercaya sebagai jejaknya kuda sembrani. Apa sih kuda sembrani itu? Kuda sembrani itu adalah kudanya para bidadari yang turun dari kayangan untuk mandi di telaga tersebut. Ini seperti ini, sama warga dikasih seperti kandang atau tali kekang. Nih bentuknya kotak seperti ini. Nah seperti ini ya. Telaganya tidak gelap sekali karena sudah menjadi persawahan. Seperti itu bosku. Sekarang Raja Sulaiman mendatangi satu pohon beringin. Pohon ini sangat tua, entah ada apa itu di sana. Ngeri, seperti kabut-kabut, seperti ada sesuatu. Kita juga sayangnya cuman sekedar lampu saja. Serem memang. Ini beringin ini usianya ratusan tahun. Di sini di bawah, di sebelah samping pohon beringin ini ada sumber air untuk kehidupan atau untuk airnya para penghuni dari Kampung Pitu tersebut. Ayo kita datangin Kampung Pitu. Warganya sangat mengandalkan sumber mata air tersebut. Nih sumber mata air ini, dan terbukti dari 7 warga akhirnya juga ada 7 sanyo.